Salam damai di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat. Sekarang saya ketemu lagi dengan saya dalam rumah berkat kasih. Sekarang kita akan berbicara masalah Injil di dalam kehidupan kita. Janganlah dibalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah segala kejahatan dengan kebaikan. Jangan engkau membalas apa yang bukan pekerjaan engkau. Kita hadir ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menjadi saksi bagi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan dan mendoakan orang yang menyakiti kita. Doakan berkat buat mereka, supaya itulah yang dikehendaki Bapa kita di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, engkau dilahirkan ke dunia menjadi saksi Kristus dalam dunia ini. Engkau menjadi terang, bukan menjadi gelap. Janganlah engkau mengikuti ke segala keinginan dunia ini, sehingga engkau akan hidup di dalam gelap. Karena gelap tidak bisa bercampur dengan terang. Kita adalah anak-anak terang. Dalam Injil mengatakan bahwa engkau adalah anak-anak terang, dan jadilah terang. Jangan jadi gelap, supaya engkau tidak sama seperti dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan kegelapan, kejahatan, sehingga janganlah kita menjadi sama seperti dunia ini. Di dalam Injil, Tuhan berkata kepada kita, lakukanlah segala kebaikan. Jangan dibalas kejahatan dengan kejahatan, dan berbuat baiklah kepada semua orang, baik yang membenci kamu maupun yang mengasihi kamu, baik yang menjadi sahabatmu maupun yang menjadi lawanmu. Karena itulah engkau dipilih, karena itulah engkau diselamatkan. Jangan membalas segala kejahatan dengan kejahatan. Tuhan tidak menyukai hal begitu. Tuhan ingin kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi saudara-saudara, jadilah apa yang Tuhan katakan di dalam hidupmu, supaya engkau berkenan di dalam Dia. Karena di dalam Dia ada keselamatan yang besar buat kita. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Janganlah engkau membeda-bedakan di antara manusia. Sebab di dalam manusia itu ada roh Tuhan yang diam di dalamnya. Engkau menghina manusia, engkau menghina Allah. Jadi, usahakanlah hidupmu berdamai. Jangan ciptakan permusuhan. Jangan ciptakan pertentangan di dalam kehidupan kita. Kasihilah saudara-saudaramu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan cintailah saudara-saudaramu seperti engkau mencintai Tuhan. Siapa saudara kita di sini? Saudara-saudara kita di sini bukan yang tidak kelihatan. Dan saudara-saudara kita adalah yang berdarah dan berdaging. Itulah saudara-saudara kita. Dan siapa musuh-musuh kita? Musuh-musuh kita adalah iblis, yang selalu merusak kehidupan kita, yang selalu membawa kita kepada kematian. Jadi saudara-saudara, manusia yang punya darah dan daging itu bukan musuh kita. Itu adalah saudara-saudara kita. Dan kalau kita membenci manusia, sama kita membenci Tuhan. Untuk apa kita berdoa kalau kita membenci Tuhan? Tuhan tidak akan pernah menjawab doa saudara. Dan saudara akan ditolaknya. Saudara tidak akan didengarnya. Tapi kalau saudara mengasihi manusia, sama seperti saudara mengasihi Tuhan. Jadi, hiduplah berdamai dengan sesama manusia. Karena manusia adalah saudara-saudara kita, bukan musuh kita. Tidak ada alasan kita untuk membenci
manusia. Tidak ada alasan kita untuk marah. Tidak ada alasan kita untuk bermusuhan dengan manusia. Karena manusia diciptakan Tuhan itu adalah saudara-saudara kita yang harus kita kasihi, yang harus kita hormati, yang harus kita sayangin. Itulah yang dikatakan Tuhan di dalam Injil, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Hiduplah sesuai kehendak Tuhan, supaya saudara diselamatkan. Kita hidup di dunia ini dihadapkan ke dua pilihan, keselamatan atau kematian. Kalau saudara membenci orang-orang lain, saudara berarti memilih kematian, bukan keselamatan. Karena saudara bukan mengikuti apa yang dikatakan Tuhan di dalam Injil. Tapi kalau saudara memilih kehidupan, saudara akan menjadi terang di tengah saudara-saudara. Kalau saudara ingin memilih keselamatan, berarti saudara harus mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain. Itulah yang dikehendaki oleh Bapa kita. Jadi tidak ada alasan kita harus membenci. Semua pilihan ada di tangan saudara. Tuhan sudah memberitahukan semua itu di dalam Injil. Kalau Anda mau selamat, ikuti peraturan apa yang dikatakan Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan lakukan apa yang dikatakan Injil di dalam kehidupan kita. Karena Injil adalah firman Tuhan yang turun, yang dituliskan oleh nabi-nabinya. Sehingga tidak ada alasan kita harus membenci. Hidup itu di tangan Anda. Hidup itu pilihan Anda. Anda mau selamat atau Anda mau mati. Dan Tuhan sudah memberikan solusinya di dalam Alkitab. Jadi pilihan terserah Anda, keselamatan atau kematian. Bagaimana kita supaya tidak mudah sakit hati dengan orang-orang yang menyakiti kita? Kita harus belajar mengampuni. Kita harus belajar mengasihi. Dan kita harus menyadari bahwa orang lain itu adalah saudara kita. Jadi kita tidak begitu mudah sakit hati. Tetapi kalau kita menganggap orang lain itu musuh kita, kita akan mudah terpengaruh. Kita akan gampang emosi. Kita akan gampang sakit hati. Kita tidak akan lagi mendengarkan apa yang dikatakan Alkitab. Sehingga kita melanggar segala apa yang dikatakan Tuhan. Jadi, cobalah berdamai dengan orang yang menyakitimu. Cobalah sabar dalam kesesakan dan selalu bertekun dalam doa. Karena engkau tidak akan bisa mengikuti apa yang dikatakan Alkitab kalau Anda menolak segala perkataan yang ada di Alkitab. Jadi, belajarlah untuk mengampuni. Belajar untuk mengasihi demi mengasihi Tuhan. Dan pandanglah Tuhan yang ada di dalam manusia itu, supaya diri Anda tidak tercemarkan oleh dunia ini, sehingga Anda diselamatkan. Salam dalam Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.